Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bis sudah bisa Waalaikumsalam terdengar ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi nih, kita di hari Senin, kamu misalkan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Miss. Oke, coba dong, Miss mau tahu dulu nih, bisa tuliskan di kolom chatnya dulu. Kalau kalian udah siap untuk belajar hari ini, udah siapin bukunya, udah siapin pulpennya untuk catat hari ini. Coba tulis dulu. Baru ada satu nih, yang lain mana? Oke, ada 3. Biar tahu ya siapa yang benar-benar udah ready. Oke, cewek-ceweknya nih, cowoknya mana lagi? Baru ada Firja. Cowoknya mana nih? Cowoknya siapa yang udah join? Firja, Farel, mana Farel? Farel, Sehun, cuma ada bertiga ya? Yang cowoknya ini ya, Hadi, ada nih Hadi. Ada berempat ya cowoknya baru nih. Cowok-cowoknya bisa ini ya, bilang ke temennya untuk join secepatnya. Oke, hari ini seperti yang udah Miss bilang di minggu sebelumnya, we will going to learn about Cartesian coordinate. Jadi koordinat Cartesian, koordinat Cartesius bahasa Indonesianya ya. Jadi seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya juga. Nah, misalkan share screen dulu. Apakah screen Miss sudah terlihat dengan jelas? Ya. Oke, sudah. Nah, jadi topik hari ini, nanti topik besarnya nih tentang koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius. Ini agak ini ya, tentang bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesianya. Nah, sebelum kita masuk ke tema utama kita lihat dulu nih, apa sih, nih ada pertanyaannya, coba, what's picture is this, nih yang di samping kanannya, gambar apakah di samping ini, coba dulu dong, cek, coba tuliskan di kolom chatnya, gambar apa sih ini kira-kira? Yang di sebelah sini ya, udah ada satu nih, Rahmadani, globe. Oke, yang lain coba, apakah ada yang lain? Terserah ya, kalian mau bilang ini gambar apa, coba. Miss mau tahu dulu dong. Ada Sheila, ada Tessa, ada Anissa, ada Anissa Fahma, ada Anissa Maulida nih. Cowok-cowoknya dong, mana nih lagi nih? Yo, masih ditunggu. Kira-kira ini gambar apa ya? Ini baru cewek-ceweknya nih, yang cowoknya dong. Hadi, Sehun. Nah, Fauzi langsung ini. Oke. Ayo.
Oke, ini ada beberapa ya, Miss bacakan nih dari teman-teman kalian. Ada yang bilang ini globe, ada yang bilang peta, ada yang bilang gambar-gambar berskala, ada yang bilang bumi, ada yang bilang, Fauzi bilang benua Amerika. Globe, peta, koordinat bumi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gambar apa saja yang ada di peta di samping ini? Ini ya, kita spesifikkan lagi apa sih yang ada di dalam petanya ini? Kira-kira ada apa saja? Coba coba tuliskan dong. Nah, Hadi udah mulai ini nih. Oke, Hadi udah on fire ya. Oke, selain Hadi, Aisyah ada udah. Oke. Rahmadani juga, Sheila juga, Daista. Oke, nanti akan Miss bacakan nih setelah agak banyak kan yang ngechat. Yuk, yang lain mana nih? Oke, ini siapa nih? Nggak ada namanya nih. Oke. Jangan lupa ya untuk nama, gunakan nama lengkap kalian ya. Oke, ini ada juga. Wah, ini Fatima. Oke, cukup ya. Udah mulai banyak, ada Oya juga. Ini cowok-cowoknya juga ada. Nah, di sini teman-teman kalian ada bilang, oh ini yang pertama nih, dari Hadi, garis lintang, bujur, dan titik-titik. Lupa, Miss. Aisyah, benua-benua. Nur Rahmadani, benua Asia, Afrika, Eropa, Australia. Nisila, pulau Eropa, Afrika, Australia. Gambar pulau-pulau, kata Desta. Garis-garis sama gambar benua, Miss, kata Teh Salma. Oke, Fatima Melani, Desta. Oke, ini kata Fatima ada benua-benua seperti koordinat satu benua di permukaan bumi gitu, Miss. Oke, kalau Anissa Fahma, negara, garis bujur, garis lintang. Nah, oke, ini yang lain nih ada jawab benua, peta dunia, benua, pulau-pulau, benua-benua. Oke, itu yang ada di gambar tadi ya. Nah, sekarang ya tadi teman-teman kalian pun sudah ada menyebutkan tentang dua garis ini ya kan, garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang dia secara horizontal gini ya. Harus kalau garis bujur dia secara seperti vertikal seperti ini. Nah, kenapa kita disebut berada di garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa ini garis yang jadi 0 derajatnya sini di tengah-tengah nih. Jadi kita itu kelewatan garis khatulistiwa. Itu FYI aja ya, for your information. Oke, kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang ini, karena ini biasanya ada di geografi ya, kalau nggak salah ya. Nah, oke, sekarang let's get closer ya to this map. Nah, apa garis lintang? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah garis lintang dan garis bujur saling bertemu? Ini kan ada garis lintang sama garis bujurnya ya kan? Ini ada garis-garis seperti ini di petanya. Nah, apakah mereka saling bertemu? Pertanyaannya sekarang.
Oke, ada berdua sudah yang jawab. 3, 4 orang yang jawab nih. Cowok-cowoknya mana? Oke, sudah ada juga nih si Taufik yang jawab. Ada Tessa, ada Nisa, Fatima, Deista, Nafa, Rahmadani, Sheila. Oke, di sini coba kita lihat, ini kan garis-garisnya ini, coba kalau kita lihat mereka berpotongan ya kan. Ini ada banyak nih garisnya, nggak cuma satu. Nah, garis lintang dan garis bujur itu tadi, seperti kita lihat di sebelumnya nih ya. Nah, ini kan banyak nih garisnya nih. Ya kan, nggak cuma satu. Nggak cuma yang di tengah doang yang dibilang garis lintang. Misalnya nggak cuma yang di sini doang disebut garis bujur. Nah, ini kan ada perpotongannya. Kita bilang perpotongannya. Itu yang tadi Miss sebut di sini, saling bertemu. Kemudian dia berpotongan tadi. Jadi pertemuan ini bisa kita sebut juga di sini dalam konteks ini ya, perpotongan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira aja nih, karena kita kan belum membahasnya. Disebut apakah pertemuannya ini kan ada nih banyak nih, nggak cuma satu ya. Di sini ada juga, sini. Kalau kita cuma ngelihat garisnya ini aja gitu. Tapi kan garis itu sebenarnya banyak, di sini juga ada. Tapi ini karena skalanya aja. Nah, kira-kira titik-titik yang warna merah ini disebut apa ya? Oke. Udah ada dua nih yang jawab. Yuk, yang lain lagi. Silahkan ya. Baru ada Sheila sama Teh. Cek. Oke. Sorry ya, tadi ada sedikit gangguan jaringan. Ini suara Mi sudah bisa terdengar ya? Yes. Oke. Kita lanjut lagi ya. Yang tadi kita lanjut lagi nih. Nah, tadi udah ada dua, yang terakhir itu tadi yang menjawabnya. Nah, sekarang coba tuliskan lagi deh yang lain untuk ini, untuk jawaban dari pertanyaan ini. Kira-kira disebut apakah pertemuannya? Oke, Sheila lagi. Yang lain, silahkan ya. You can type in your chat. What is this nih? Apa sih yang merah ini? What is it called? Disebut apa? Oke, kita lanjutkan. Nah, iya ya tadi. Ini nih udah banyak yang tadi jawab dan benar. Nah, titik koordinat. Ada yang bilang perpotongan. Titik koordinat. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu, kalau kita melihat tadi di gambar ini tadi, lalu apa sih koordinat itu? Kira-kira dari yang kita ini kan tadi dengan gambar yang tadi, dengan yang sudah kita pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan sekarang adalah apa sih koordinat itu? Dibalikin lagi nih. Tadi kan itu apa? Disebut apa? Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah apa sih koordinat? Kan kalian bilang juga koordinat nih. Oke.
Ada udah yang jawab? Oke, silakan yang mau jawab lagi. Mutiara. Mutiara Fatihah ya. Nafa juga. Oke, Anissa Fahma. Teh Salma. Ini sambil miss cekin ya di chatnya nih. Yang lain? Ada lagi? Oke. Oke, ini ada beberapa ya yang menjawab. Mutiara Fatihah, titik pertemuan. Nafa, pertemuan antara titik X dengan titik Y. Anissa Fahma, garis pertemuan antara satu titik ke titik lain. Teh Sauma, koordinat menurut saya adalah pertemuan antar garis lintang dan garis bujur bertemu di titik koordinat. Naysila, titik koordinat itu titik yang menentukan posisi geometris yang ada dalam peta. Titik Mutiara lagi, titik pertemuan antara garis dan garis lainnya. Sini ada lagi nih, pertemuan antara garis dan garis, pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal katanya. Untuk menentukan posisi suatu unsur. Oke, pertemuan antara garis lintang, Anissa Maulida. Oke, secara ininya definisinya ini ya, titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur tadi yang menentukan suatu lokasi objek. Jadi objeknya ini bisa berupa kita ya, lokasi kita biasanya. Nah, ini bisa ditentukan dengan garis lintang dan garis bujur juga. Kalau kita pakai Google Maps biasanya tuh ada tuh hasil perpotongan antara garis. Ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang koordinat Kartesius. Nah, ini kira-kira aja dulu nih ya kan. Why they call it Cartesian coordinate? Mengapa mereka menyebutnya koordinat Kartesius? Tadi kan kita bicara soal koordinat aja nih. Kenapa sih kemudian ada muncul nama Cartesius di situ? Kenapa ya kira-kira ya? Novel, Rahim? Oke, coba ada yang tahu? Tebak-tebak aja nih, tebak. Nggak tahu, Miss. Oke. It's okay ya if you don't know ya. Ini emang cuma, ini FYI juga nih. Oke, Miss lanjut ya. Nah, karena yang jadi ininya itu namanya Descartes nih. Nah, bentuk lainnya dari nama Descartes ini Cartesius, makanya dinamain koordinat Cartesius. Bapaknya dari koordinat Cartesius namanya Descartes. Ini FYI. Nah, biasanya kalau koordinat Cartesius itu digambarkan dengan seperti ini nih. Ada sumbu X dan ada juga sumbu Y. Udah pernah menggambarkan ini ya sebelumnya ya kalian ya? Karena dia menentukan setiap titik yang menggunakan dua bilangan X dan Y. Sudah pernah ya menggambarkan ini ya sebelumnya. Biasanya pun di garis bilangan, kan biasanya garis bilangan cuma mengambil yang ini nih. Oke, sudah pernah ya. Yang cowok-cowoknya juga sudah pernah. Ini biasanya digunakan juga di banyak hal ya, karena menggambar grafik pun biasanya pakai koordinat Cartesius. Grafik,
untuk data, ya kan? Di pelajaran-pelajaran yang IPS biasanya juga ada yang berkaitan dengan ekonomi segala macam. Nah, jadi ini terpakai di banyak tempat ya untuk koordinat kartesius ini. Nah, ini yang beberapa yang perlu kalian ingat nih, kalau garis horizontal ini disebut sumbu X, makanya nih selalu ada X di sini. Jadi kalau misalnya kalian bikin ini, jangan ketinggalan nih. Dan skalanya ini, seperti kalian bisa lihat di sini, skalanya itu sama. Nah ya, aktifin annotate-nya. Nah, skalanya ini, jarak antar ini 1 ke 2, 0 ke 1, ini harus sama ya, usahakan sama ketika kalian menggambarnya. Nah, dari sini disebut sumbu X ya. Nah, kalau gitu, kalau di sini sumbu X, berarti di sini sumbu Y. Oke, ada lagi yang lebih lebih advance lagi, ada sampai sumbu Z. Tapi itu nanti beda lagi ya dimensinya ya. Ini kita bicara soal dimensi 2. Oke, ini untuk di sumbunya ya, jangan lupa. Nah, di sini ini terbagi 4 nih. Nah, bentar nih, hapus dulu. Oke. Nah, yang akan kita inikan hari ini adalah menentukan posisi suatu titik. Posisi suatu titik ya, pada koordinat kartesius. Nah, ini titik A, ada titik A, titik B, titik C, dan segala macam di sini titiknya. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah, ada 2 nih. Berada di posisi manakah titik A dan berapa koordinat titik A? Kira-kira 2 pertanyaannya ini akan menghasilkan jawaban yang sama nggak ya? Oh, ini ada langsung jawab. Jawab langsung ini koordinatnya ya nih yang cewek-cewek. Yang cewek-cewek udah langsung ngegas. Yang cowoknya juga ada nih. Oke. Nah, ini 2 pertanyaan ini bisa menghasilkan jawaban yang sama ya. Nah, jadi ketika kita mau cari posisinya A, kira-kira posisi A ini di mana ya? Tapi bisa jadi nih posisi ini cuma misal posisi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Nah, makanya biasanya lebih tepat kalau kita memakai untuk yang berapa koordinat titik, berapa koordinat titik A. Jadi kita akan pakai di sini adalah koordinat. Tapi sama ya, dia ini kan posisi tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa koordinat itu kan menentukan posisi suatu objek. Nah, objeknya di sini adalah titik. Nah, tadi udah ada yang jawab-jawab ya tuh ya. Jadi Miss kayaknya nggak ini lagi nih. Nah, ini udah banyak banget yang jawab. Udah banyak banget cowok-cowoknya juga udah jawab, ceweknya udah jawab juga. Ada Jiwan gitu. Oke. Berapa koordinat titik A? Oke, sekarang kira-kira yang kita harus lihat adalah 2 angka ini. Yang pertama adalah angka pada sumbu X. Nih, angka pada sumbu X kita lihat di garisnya. Sesuaikan dengan garis yang terhubung dengan A ya. Nah, angkanya berapa? Oh, ternyata di sini 7. Oke, kita keep dulu. Kita lanjut. Nah, angka ini biasanya kita sebut absis atau X ya. Kita next. Bentar. Nah,
Oke, yang kedua adalah lihat angka pada sumbu Y. Sumbu Y kan sebelah sini ya. Nah, kita lihat yang segarisnya di mana. Ternyata di 5. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat informasi itu, kita bisa tuliskan tadi. Nah, ada yang tanya tadi, Miss duluan X atau duluan Y? Katanya. Nah, kita bisa tuliskan pada bentuk umumnya. Tadi ada 2 orang yang tanya ya. Yakni, misal ini kan titik A nih, maka ditulis A, A dalam kurung X, Y. Tadi X-nya berapa yang kita dapat, Y-nya berapa. X yaitu yang pada sumbu Y, X ya. Kalau Y di sumbu Y. Ini kecil nih, kita bedakan penulisannya. Oke, ini mulai banyak lagi yang ngechat. Oke, duluan X, Miss. Berarti X dulu ya, Miss. Oke. Oke. Jangan-jangan kita belajar yang seperti ini, Miss. Menjawab soal koordinat untuk tugas nanti, iya nggak, Miss? Tugas kita kalau bisa quick task aja ya, nak. Kan udah denger kemarin ya. Maaf, Miss, rambut Miss. Sorry ya. Oke. Ini, Miss. Oke. Wah, ini udah ada yang jawab sampai B. Oke, kita lanjut yang di sini dulu ya. Nah, tadi kan X-nya sama dengan 7 nih ya kan. Yang di X-nya 7, yang Y-nya 5. Maka karena tadi bentuk umumnya ini, maka kita tuliskan kalau koordinat titik A itu 7,5. Nah, bentuk penulisannya seperti ini ya, A dalam kurung 7,5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, kita seperti yang sudah-sudah aja ya. Jadi silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, if you have any question, please write it on your chat ya. Jadi langsung aja ditulis di chatnya. Nanti kelupaan kalau misalnya nunggu Miss tanya, ada yang mau bertanya dulu enggak? Oke. Pertanyaan kedua barisnya, pertemuan kedua barisnya namanya apa? Tadi saya izin. Pertemuan kedua nih yang mana nih, Nak? Misal X-nya duluan boleh nggak, Miss? Ini kan X gimana tuh maksudnya? Taufik? Oke, kalau dalam konteks ini ya, ini kan bentuk umum nih. Jadi kalau misalnya kita nuliskan kayak gini doang, kita bisa, misal sudah dituliskan seperti ini, nanti ada nih. Nah, misal sudah dituliskan seperti ini, maka kita bisa mengidentifikasi, karena ini bentuk umum, berarti yang ini adalah X, dan ini adalah Y. Nah, jadi emang harus mengikuti bentuk umumnya ya. Tapi nanti ada tuh yang dibolak-balik, tapi bukan konteksnya bukan yang ini. Oke, sambil kita lanjut. Salah. Sorry, salah salah ini, Miss. Salah pencet, malah pencet close. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, sekarang let's try by yourself. Oke, sekarang tadi udah ada yang jawab B juga nih. Nah, sekarang ada 3 titik di sini. Coba tentukan koordinatnya. Langsung di kolom chatnya ya. Yuk.
Ya, silakan 1 menit nih, nggak sampai 1 menit sebenarnya ya. Untuk tiga ini, kalian bisa selesaikan lebih cepat. Nah, sudah ada yang jawab di kolom chatnya. Nah, Munajatun Najah sudah, Sheila sudah, Hadi sudah. Oke, siapa lagi? Anissa Maulida sudah. Mutiara Fatihah juga sudah. Siapa nih? Naufal, Rahmadani, Nafa, Taufik. Oke, yang lain masih ditunggu. Tessa juga, Daista. Oke. Langsung ketiga-tiganya ya. Fatima sudah. Oke, Miss sambil cek jawabannya. Sandy juga. Nabil, Akmal. Anissa Fahma. Oke. Naomi. Nadia Hanifah. Oke. Aziza. Aisyah. Oke. Sudah hampir semuanya ya, sudah ya. Sudah menuliskan di kolom chatnya. Sandy juga tadi. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Tadi udah ada nih. Ada yang mau open mic? Nafa biasanya mau open mic nih. Nafa. Coba Nafa dong. Ya, Miss. Coba jelaskan kenapa sih yang gimana cara mendapatkan B itu tadi. Kalau yang B itu kita lihat dulu sumbu X-nya berapa. Itu kan 4. Terus tuh baru kita lihat yang sumbu Y-nya 3 loh. Jadi 4,3. B 4,3. Oke, thank you Nafa. Great answer. Oke, ada yang mau lagi open mic? Oke. Ini semua ya untuk jawaban nih sudah sama semua nih, benar semuanya. Rahim juga, Firja juga. Oke, yang C kita bisa lihat di sini negatif 4, X-nya, Y-nya 4. Berarti negatif 4,4. Ya kan? Yang H-nya, X-nya kan 6. Y-nya negatif 5. Berarti 6, negatif 5. Nah, oke. Kita akan lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya Miss balik nih. Pertanyaannya Miss balik di sini. Ini kan sampai H doang nih. Nah, Miss mau ada titik I. Terus koordinatnya 2, negatif 4. Berarti kan tadi seperti yang Miss bilang, kalau ini kan X-nya nih. Nah, ini kan Y-nya. Y-nya ya kan. Nah, oke, sekarang kalau gitu gimana ya kita menentukan titiknya? Coba ada yang tahu gimana caranya? Ini misalkan coba pilih deh. Siapa ya kira-kira? Yang cowok deh, Sandy bisa open mic nggak, Sen? Sandy? Nih ada yang jawab di kolom chat juga.
Coba ya yang ini. Oke, coba Rahmadani bisa open mic nggak, Nak? Ini ada berempat nih. Ya, Miss. Oke, tadi kan sudah jawab nih ya. Coba gimana sih? Coba jelasin dong dengan teman-temannya gimana sih menggambarkan titiknya ini. Disesuaikan aja, Miss. Kan 2, X-nya 2, terus Cari cari Y-nya X-nya min dulu. 4. Nah, jadi antara 2 itu cari, apa sih, Miss? Garis yang dipertemukannya mereka kedua itu nanti, Mas. Pertemuannya ya. Ya, Ini garisnya di sini, ini di sini. Gini kan? Nah, ini gambarnya sini. Berarti titik pertemuannya sini. Gitu ya, Nak? ya, Miss. Oke, berarti titik I di sini ya. I. Oke, good answer. Jadi tadi ya, karena tadi di sini ada X-nya, kita udah tahu kan X-nya 2, Y-nya -4. Berarti kita tinggal lihat X2 di mana? Di sini. Oke, X -4 di mana? Di sini. Kita tarik aja garis nih. Garis lurus. Ngikutin ini aja. Nah, -4 kan di sini. Tinggal kita lihat pertemuan garisnya di mana. Ini yang disebut dengan titik I. Iya, Taufik? Taufik raise hand nih. Ayo. Kenapa, Nak? Oke. Oke, berarti sudah mulai nih ya. Ini ada juga Sheila yang tadi jawab, Nafa, Munajatun Najah. Oke. Oke. Sekarang ada quick quiz ya. Jadi silahkan langsung dijawab di ini di mana? Di kolom chatnya. Oh enggak, di kolom chat nih ya kan gambarkan nih. Di buku catatannya silahkan dituliskan ya untuk ini. Ya, tuliskan di buku catatannya ya untuk nomor 1 dan nomor 2. Silahkan, kita masih ada 2 menit. Nanti catatannya kita kumpul di GC seperti biasa. Ini silahkan di ini aja ya, dituliskan di buku catatannya untuk kuisnya. Nomor 1 ini seperti yang tadi ya, yang di slide sebelumnya ini tadi. Nih, ingat ya tadi ya, tentukan dulu, bentar. Tentukan dulu, X-nya ini kan X-nya 2. Tentukan dulu 2 di mana. Terus 4, -4. Oh, -4 di sini. Kita cari garis pertemuan antara 2 tadi dengan -4 ya. Nah, ini yang nomor 1. Nomor 2 sama yang pertama tadi. Gambarnya digambar juga, Ngemis. Yang nomor 1 iya ya. Yang kuis ini aja yang ditulis di buku. Yang tadi kalau misalnya kalian ngerasa ada yang penting untuk dituliskan, it's okay ya, tuliskan juga. Karena kan biasa di buku kan catatan ya kan. Silakan. Kalau di SS boleh nggak, Miss? Ini ya. Silakan ya kalau mau SS ya. Nanti PPT-nya juga akan Miss share dan seperti biasa videonya juga akan Miss share untuk di Google Classroom. Jadi kalian bisa cek di Google Classroom-nya.
Kalau Miss belum ini ya, Nak. Kalau misalnya Miss belum upload di Google Classroom, please text me ya. Jadi chat aja ke Miss. Biasanya karena hari Senin ini Miss ada 4 kelas, jadi maraton tuh. Jadi biasanya agak ini, karena kan harus ini dulu videonya ini harus diupload ke YouTube dulu segala macam. Jadi kadang bisa kelewatan tuh. Nah, silahkan ya kalau misalnya Miss belum upload, silahkan di chat Miss-nya. Guru-guru lain juga gitu ya. Jadi silahkan nih kalau misalnya belum ada Miss, belum ada PPT-nya di Google Classroom, silahkan ya di chat teacher-nya. Ada yang sudah selesai? Wow, susah jadi guru, kata Fatima. Yang penting ikhlas aja, Nak. Semua pekerjaan itu sulit kalau misalnya nggak ikhlas. Nah, kalau udah ikhlas pasti semuanya akan berjalan dengan lebih mudah. Udah ada yang selesai nih. Tessa udah, Rahmadani udah selesai. Oke. Who else? Anyone else? Sheila juga sudah ya. Oke, ini sebenarnya ini sangat cepat ya. Saya SS saja dulu, silahkan ya. Tapi usahakan nih sebenarnya kalau quick task ini kan harusnya kan kita kerjakannya di kelas nih. Pulpen saya hilang. Jadi Miss seperti yang sudah kita sampaikan di student sharing kemarin, kan student sharing kemarin itu sudah ada juga perwakilan dari kelas kalian ya. Jadi untuk mengurangi tingkat kestresan kita semua, nanti untuk homework type tugas gitu, tugas yang tipenya tugas rumah PR itu akan dikurangi gitu, ditiadakan. Nah, jadi usahakan ini harusnya diselesaikan di kelas nih. Jadi nggak makan jam kalian nanti mau istirahat, ya kan? Oke, but it's okay ya. Tapi jangan sampai tugasnya ditunda terlalu lama, nanti numpuk tugasnya. Oke? Kalau misalnya ada ini, kalau ada yang mau curhat-curhat, silahkan ya. Kalau mau kemis juga bisa. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. If you have any question, other question, pengumuman nilai UTS kapan, Miss? Pengumuman UTS yang semua ya. Mungkin akan dalam waktu dekat ya. Untuk UTS Math juga sudah Miss umumkan ya kemarin ya. Tapi nanti akan ada revisi mungkin karena kemarin kan sudah Miss janjikan juga untuk yang sudah remedial sama yang sudah ada ikut pengayaan. Miss Sheila, CI kapan Miss? Miss belum tahu ya, mungkin Januari nih katanya. Quiznya done. Oke, Naomi, sip. Oke. Karena ini sudah jam 8, hampir jam 8:50. Nah, udah jam 8:50 di sini. Jadi Miss akhiri ya untuk hari ini ya. Untuk pertanyaan bisa ini ya, bisa kirimkan ke chat WA. Jadi untuk yang ngirim videonya juga di email juga bisa chat ke WA Miss ya, yang belum notice ke Miss. Oke. Terima kasih untuk hari ini. If you have any other question, please contact me directly. Jadi kita bisa langsung ngobrol. Oke. Mungkin itu saja untuk hari ini. That's all for today. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yeah. See you again.